Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 KCBA dengan anggota Akila Intan Pakerti NRP 052184000098. Nama saya Nafisa Alia Zahra, NRP 0521818400000125. Nama saya Baruan Permata Sukma, NRP 0521184000-7005. Akan mempresentasikan tugas dari Kaviti Analisis menggunakan Tableau. Nah, di sini kami menganalisis coefficients dari data warehouse coefficients menggunakan data sampel coefficients MDB. Dengan data yang ada, kami menganalisis indikator-indikator yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dan menganalisis apakah indikator tersebut menguntungkan atau merugikan perusahaan. Kemudian, kami akan memberikan usulan agar bisnis yang dijalaninya berkembang. Nah, yang pertama itu kita menentukan dulu analisis indikatornya, di mana kita harus menentukan fact table-nya atau measures dari coefficient sendiri. Di sini kita mengambil measures dari penjualan dan profit, di mana terdapat sudut pandangnya yaitu budget sales, sales, dan juga marketing. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sudut pandang. Di sini dapat lihat bahwa saya menggunakan data fact table, lalu saya interjoinkan dengan dimensi location, dan saya interjoinkan lagi dengan dimensi produk. Di sini saya bertujuan agar data resource yang dipakai dapat lebih luas dan juga berguna demi menyelesaikan masalah yang terjadi pada visualisasi coefficient. Di sini, yang pertama-tama saya melihat dari sudut pandang penjualan dan profit, di mana di sini saya menaruh market di kolom, ada central, east, south, west, lalu saya membandingkan antara sales dan juga profit. Di mana di sini dapat lihat bahwa sales dari market west itu lebih tinggi daripada sales dari market central. Tetapi kalau dilihat dari sisi profit, itu market west mempunyai profit yang lebih rendah daripada profitnya market sentral, di mana ini menunjukkan bahwa ketidakmaksimalan profit yang dimiliki oleh market west. Lalu selanjutnya di sini saya melihat dari sisi budget sales and sales, di mana di sini saya memfilter marketnya menjadi hanya west saja. Nah, di sini saya juga melihat kayak ini market, size, ada produk sama product type dan produk. Di sini saya menggunakan bullet graph untuk mencari tahu bahwa di sini dapat lihat yang berwarna biru ini merupakan budget sales yaitu sebesar 3.200. Sedangkan salesnya itu yang garis hitam 2.714, di mana sales berarti sales itu lebih kecil daripada budget sales. Padahal budget sales itu seperti merupakan modal dan sales adalah penjualan. Jadi ini merupakan salah satu faktor bahwa profit dari market west itu tidak semaksimal dari market center. Di sini juga terdapat produk yang profit, kayak contohnya yang T. Ini dia sales-nya 4.640, sedangkan budget sales-nya itu 2.900. Berarti di sini sales-nya lebih besar daripada budget sales, yang menunjukkan bahwa ini untung atau profit. Selanjutnya, di sini saya melihat dari sisi marketing pada West dan Central, di mana memang pada produk Decaf dan Amare itu datanya lebih rendah daripada market Central. Akan tetapi yang kolom pada market West itu lebih rendah daripada market Central untuk kopi. Maka dari itu kami berpikir bahwa marketing pada West
West untuk produk kopi harus lebih ditingkatkan karena mungkin memang market yang berbeda atau faktor lain yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Analisis temuan-temuan bisnis ini bisa disimpulkan dari penjelasan sebelumnya itu bahwa pada dashboard penjualan dan profit ini, sales atau penjualan terbanyak ada pada market West, baik dari tahun 2010 dan 2011. Tetapi jika dilihat dari profitnya atau keuntungannya, ternyata nominal terbesar itu didapatkan di market sentral. Lalu ketika ditelusuri lagi pada penjualan market bagian West, mengapa keuntungannya itu belum maksimal, bisa dilihat dari budget sales and sales ini, ternyata penjualan yang diperoleh ini masih di bawah nominal dari target penjualannya. Jadi, budget sales itu lebih besar daripada sales-nya, kebanyakan. Lalu, sehingga penjualannya belum menutupi modal dari yang sudah ditargetkan. Nah, untuk itu pada West End Central Marketing ini, jadi perbandingan marketing ini pada produk type coffee di West itu perlu ditingkatkan lagi untuk memaksimalkan profit dari market West tersebut. Nah, berikut usulan-usulan untuk perusahaan. Berdasarkan data yang kami dapatkan, beberapa usulan atau cara untuk memaksimalkan profit dan market West agar dapat berbanding lurus dengan besarnya sales, yaitu dengan sudut pandang marketing. Dapat terlihat bahwa dalam market West perlu usaha lebih besar. Dengan meningkatnya marketing pada West, diharapkan profitnya juga bertambah. Untuk itu, diharapkan perusahaan perlu meninjau kembali marketing dari beberapa cabang. Yang kedua, selain itu, jika dilihat dari segi profit, tingkat penjualan market pada West mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding market lainnya, terutama jika dibandingkan dengan market pada sentral. Namun, jika dilihat dari profit, justru market pada sentral mengalami keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan market pada West. Perusahaan dapat meninjau kembali saat mengeluarkan budget sales, di mana modal awal yang dikeluarkan harus diperhitungkan saat membeli produk. Kemudian, saat produk tersebut dijual, hasil penjualan tersebut dapat menutupi modal. Misalnya, perusahaan membeli kopi seharga Rp15.000, maka perusahaan dapat menjualnya kembali dengan sedikit lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Dengan begitu, jika dilihat dari hasil penjualan market pada West, perusahaan akan mendapatkan profit yang lebih tinggi dibandingkan dengan market cabang lain. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.